Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Dan semoga pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 teman-teman diberikan keberkahan, keberuntungan, di mana setiap kali melakukan trading diberikan profit, dan kemudian setiap minggunya teman-teman bisa melakukan bidding. Semoga teman-teman tetap masih bersemangat walaupun masih ada yang mengalami minus atau apa, itu hal yang biasa dalam dunia trading. Tapi yang jelas, yang luar biasa adalah semangat daya juang untuk mengembalikan atau untuk melakukan recovery. Ya. Untuk melakukan recovery itu jauh lebih sempurna daripada kita mengejar profit, karena nanti mentalitas dari teman-teman itu akan terbentuk dengan sendirinya dari prosesi recovery atau mengembalikan dari hasil kesalahan atau kerugian kita. Oke, pada pagi hari ini saya akan membahas untuk plan XAU USD. Untuk plan XAU USD dulu. Untuk plan XAU USD ini tadi malam kalau kita lihat trennya semalam itu masih didominasi oleh seller, tetapi sempat dia naik kembali pada pertengahan malam. Mungkin candle sudah mulai melambat, ya artinya. Tapi kalau kita lihat dari tren gambar dari tadi malam, itu artinya perjalanan sudah sempat menempuh dan menembus posisi hampir 30%. Ya, kalau dari R1-nya ini ditembus lagi, berarti 30%. Tinggal nanti ada sarana uji konsolidasi di R2 ini. Apakah dia akan menerobos ke atas atau dia akan berbalik arah. Ya. Tapi saya akan menggambarkan secara planningnya. Jadi posisi R1 dan posisi S1 ini belum diterobos sama sekali. Ya. Jadi teman-teman sebaiknya menunggu posisi setelah posisi ini breakout. Kalau teman-teman main posisi scalping di posisi ujung-ujung seperti ini juga nggak ada masalah. Yang penting teman-teman tahu risikonya. Risikonya berada di mana, teman-teman tahu yang realistis. Artinya kalau teman-teman tadi melakukan buy, saya juga sama melakukan buy, tapi saya cepat keluar karena posisinya terlalu rapat, terlalu pendek. Ya, walaupun kalau hanya 100 pip kita dapat. Tapi kalau seandainya teman-teman melakukan buy di sini, ya maka risiko yang harus teman-teman tempuh itu di posisi S2 dilebihin sekitar 350 pip di sini. Teman-teman harus hapus karena ini terlalu jauh kalau menurut pendapat saya, tapi teman-teman monggo silakan. Jadi saya bertahap bermainnya. Kalau misalnya ternyata dia bablas ke sini dan menembus ini, ya saya cut loss. Karena kalau saya melakukan averaging di sini, maka terlalu banyak yang floating dan terlalu banyak menunggu. Kalau opsi saya. Jadi ini saya memberikan gambaran tentang S1 dan R1. Jadi belum ditembus. Tapi kalau saran saya, sebaiknya biarkan dia keluar dulu di antara R2 dan S2. Kenapa? Jauh lebih mudah teman-teman untuk menggambarkan, ya, lebih mudah untuk menggambarkan. Jadi teman-teman ikut follow trend setelah posisi R2 atau S2 ini terbreakout. Setelah masuk ke posisi R3, teman-teman waspada. Apakah nanti terjadi reversal atau tidak? Ya. Seperti halnya juga di posisi S3-nya ini. Nah, kalau kita perkecil seperti ini, kita perkecil
Ketika nyampe posisi R3 ataupun S3, teman-teman waspada. Nah, disinilah letak SL-nya. SL dari S3. Dilebihin 500 pip. Kalau SO/USD itu lokasi kelebihan 500 pip saja sudah cukup lah. Istilahnya sudah resikonya. Atau 350 pip, ya nggak apa-apa. 350 pip. Nggak begitu terlalu jauh jarak daripada SL-nya ini 350 pip. Jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk menembak terakhir di sini. Ya. Jadi ini posisi SL. Kalau kita perhatikan dari posisi SL daripada R3, itu posisinya berada di, saya belum menuliskan, ini yang benar-benar realistis dan nggak bisa diobatin lagi. Ketika teman-teman menahan, maka jaraknya itu terlalu jauh. Jadi itu tidak realistis kalau menurut pendapat saya. Tapi kalau teman-teman yang modalnya modal raksasa, boleh-boleh saja, silakan. Karena kalau saya modalnya kecil, jadi saya tetap harus tertib di posisi area-area kekuatan saya. Jadi sekali lagi, saya berdasarkan ketahanan yang saya miliki. Ya, jadi saya tidak mau nahan terlalu panjang karena posisi ketahanan saya. Jadi inilah area-area yang teman-teman perhatikan. Jadi tolong bermainlah lepas daripada R2 ataupun S2 karena nanti bentuknya atau arahnya itu sudah ketahuan. Tinggal kita melakukan persiapan ketika breakout S2 atau R2, teman-teman ikut buy dulu. Kalau dia breakout daripada S2, maka teman-teman bisa ikut breakout sell-nya dulu. Nah, ketika nyampe di S3, ini teman-teman harus take profit. Begitu juga ini juga harus take profit karena ini rawan. Ya. Makanya saya memberikan arahan. Ini kalau posisi seperti ini, ya kan, ini kita bisa memvisualisasikan bahwa pasti ini turun dulu. Uji terakhirnya itu berada di mana? Di posisi S1 ini. Apakah ini breakout atau tidak? Ya. Ini yang jadi perhatian. Jadi teman-teman waspadanya itu di posisi ini. Karena ini kalau sudah kecantol sekali, ini akan jauh. Ya. Ini untuk XAU/USD. Ya. Ini perhatikan ya, saya kecilkan lagi. Ini posisi SL-nya. SL di 18, 19, ini 17, 71. Ini jarak dari sini masing-masing itu 350 pip ya. Jadi jarak dari garis SL. Ini usahakan ditertibkan. Jadi ini akan jauh lebih membantu untuk risiko yang teman-teman akan ambil. Ya. Oke, ini untuk gambaran XAU/USD pada tanggal 26 Agustus 2021. Sekarang kita masuk ke GBP/USD. GBP/USD pun sama. Sudah terjadi breakout di sini, tapi breakoutnya belum begitu berarti karena dia tidak sempat kemarin itu menembus posisi R2-nya. Jadi masih di posisi R1. Nah, ini teman-teman bermainnya adalah ini menunggu saja. Boleh main di tengah-tengah di sini boleh. Karena sifat GBP/USD itu kalau tidak ada berita dia nggak akan lari sekuat-kuatnya. Kalau misalnya teman-teman punya ketahanan yang minim, nah, maka atau sedang lah, sedang dengan kekuatan sedang, asumsinya teman-teman sudah terbiasa main, saya anggap sudah mampu mengelompok-kelompokkan yang namanya money management. Ya. Jadi kalau teman-teman bermain terlalu jauh daripada ini, ya, karena ini kan ringnya sangat kecil dan jalannya berbeda dengan jalannya XAU/USD.
Jadi teman-teman harus menyadari ya. Jadi ini sebaiknya menunggu atau bermain di area sekitaran ini boleh. Tetapi kalau teman-teman bermain di tengah-tengah R1 dan S1, maka teman-teman harus tepat melakukan SL-nya. Itu berada di garis ini, keluar dari ini 250 pip, teman-teman harus cut loss. Ini 250 pip jaraknya. Ada di sini. Ini di posisi S2-nya ya. Jadi S2. Ini S2 untuk GBP USD. Ini area-areanya. Jadi kalau teman-teman bermain di antara S1 dan S1 dan R1, teman-teman akan lebih mudah bermain. Karena kalau kita lihat dari posisi tren ini, teman-teman bisa menggambarkan bahwa ini sudah terjadi breakout tetapi belum ada 30%, maka dia akan turun dulu ya, nyampe ke S1 ini. Maka di S1 ini teman-teman waspada atau bermain di antara R1 dan S1, karena ini tidak akan bisa keluar kalau sifat dari GBP USD ini tidak sekuat dengan XAU. Jadi teman-teman mainnya di kisaran ini jauh lebih aman. Dan SL-nya sudah saya sampaikan bahwa posisi SL ya kan, itu ini saja di posisi yang paling dekat saja dari S2. Ini jauh lebih aman. Ini pun sama. Misalnya ini naruh SL posisi di sini. Ini sama jaraknya. Jadi jarak dari SL ini diberikan 250 pip. Maksudnya tujuannya apa? Karena sering terjadi dia melorot atau menerobos terlebih dahulu, kemudian dia balik lagi. Maka teman-teman diwaspadai di area-area itu. Ya, ini untuk GBP USD. Nah, untuk GBP USD. Oke ya, perhatikan ini angka-angkanya. Oke, kita masuk ke Euro USD. Euro USD ini ingat trennya tren up. Ya. Nanti diuji di posisi R2 apa S2. Kalau dia di S2 ini mantul ya, atau mantul dari S2 kemudian sudah mencapai 50%, maka potensi perjalanannya adalah kuat buyer. Ya. Pengujiannya ada di mana? Ini area ujinya itu ada posisi di S2 ini, area uji. Jadi ini lebih mudah terbaca untuk USD, cuman perjalanannya memang posisi lambat. Ya, ini ujian terakhirnya. Ujian pertamanya ada di sini. Kalau seandainya nanti ujian pertama dia lolos, maka kita ngikutin seller dulu. Ya, ujian pertama. Kalau dia ini lolos dari R1, maka ujian yang pertama dia lolos, kita ikut saja R1-nya. Ya. Jadi teman-teman sembari memperhatikan masing-masing tahapan ini dari R1, S1 dan lain sebagainya. Nah, posisi SL itu berada di sini. SL. Ini S3 ini adalah posisi area buyer kuatnya.
kita bisa melakukan buy di area ini. Tapi kalau dia menerobos posisi S2, tapi kalau teman-teman nggak menerobos S2, maka teman-teman akan ikut follow trend. Tapi kalau misalnya dia menerobos S1, teman-teman ikut S1-nya. Ketika nyampe di S2, maka kalau kita lihat dari gambaran ini, ya, dia naik, kemudian dia turun. Ya, dipantulkan lagi, kemudian dia naik lagi. Ya. Artinya kenaikannya ini memang belum begitu berarti. Maka dia akan terjadi koreksi dulu. Koreksi sampai di mana? Kalau posisi dia terkoreksi di sini, di posisi S2, berarti kalau dari teori chart pattern-nya, ya, berarti ini namanya double bottom. Ada kemungkinan double bottom. Kalau di sini tidak terkoreksi, atau istilahnya tidak breakout dan terkoreksi ke atas, maka ada kemungkinan Euro USD ini akan kuat naik ke atas. Ya, kita perhatikan posisi posisi kepala per kepalanya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ini teman-teman perhatikan. Kalau kita lihat seperti ini, ya, ini yang bermain Euro USD. Jaraknya pun sama, berapa pip dari SL ini. Ini kurang lebih dari jarak dari SL. Itu saya sampaikan posisinya itu sama, 250 pip ya, dari SL ini. Jadi jangan pas di situnya. Ini teman-teman perhatikan. Ini juga sama posisinya. Ini 250 pip juga sama jaraknya. Dari SL berjarak 250 pip. Jadi ini teman-teman sudah punya batasan. Kalau teman-teman main di R1 maupun S1, maka yang terjadi posisinya teman-teman stop loss-nya yang terdekat. Ya, di sini atau di S2 dah, nggak apa-apa. Karena Euro ini sifatnya memang lambat perjalanannya. Ya, jadi teman-teman secara bertahap. Ini untuk gambaran Euro USD pada hari Kamis 26 Agustus 2021. Semoga bisa bermanfaat buat teman semuanya dan selalu istiqomah dalam mencari profit supaya teman-teman bisa midi secara konsisten. Tapi bersabarlah, suatu saat asalkan teman-teman itu rajin belajar dan disiplin, sudah menemukan gaya permainannya sendiri-sendiri, maka itulah aset yang luar biasa. Jadi trading ini unik. Trading ini unik, tetapi sama dengan halnya bisnis yang lain. Kalau kita mau high return, ya tentunya high risk. Kan begitu. Jadi sama dengan usaha-usaha yang lain sama. Yang penting teman-teman sendiri pahami tentang dasar-dasar untuk melakukan trading. Ya. Oke, untuk plan hari ini saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam WD konsisten.